kalau ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Monas, sahabat arsip sudah tahu kan alasan dan makna di balik keberadaan monumen itu. Sahabat arsip mungkin pernah mendengar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 direncanakan untuk dilaksanakan di Lapangan Ikada. Lapangan Ikada dipilih agar proklamasi kemerdekaan dapat diketahui oleh sebanyak-banyaknya rakyat. Namun, rencana itu batal karena alasan keamanan. Pihak Jepang telah mengetahui rencana itu dan mengamankan kawasan Lapangan Ikada. Jadilah, pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di halaman rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Tapi, tahukah sahabat arsip di mana letak Lapangan Ikada di Jakarta saat ini? Lapangan Ikatan Atletik Jakarta, disingkat menjadi Lapangan Ikada, adalah sebuah lapangan besar yang dijadikan sebagai pusat kegiatan olahraga, juga politik. Lapangan Ikada terletak di kawasan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat saat ini. Sebelumnya, Lapangan Ikada merupakan lapangan bernama Champ de Mars yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dalam momentum penaklukan Belanda oleh Napoleon Bonaparte. Setelah kerajaan Belanda kembali merdeka, Champ de Mars berganti nama menjadi Koningsplein atau Lapangan Raja. Sahabat arsip mungkin juga pernah mendengar tentang rapat raksasa Lapangan Ikada yang direncanakan terlaksana pada September 1945, sekitar 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mempertemukan pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk dengan rakyat mereka yang kini telah terbebas dari penjajahan dan pendudukan asing. Lapangan ini dipilih oleh Komite Van Aksi agar mereka dapat menggerakkan massa dari kalangan rakyat sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan kepada pihak penjajah yang masih merongrong kemerdekaan Indonesia. Juga menyatakan bahwa kemerdekaan yang Republik ini proklamasikan adalah proklamasi yang kuat dan tidak bisa ditawar kembali kenyataannya. Komite Van Aksi terdiri dari para pemuda yang menempati asrama Perapatan 10 dan Menteng 31. Antara lain, Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, Pandu Kartawiguna, Niti Miharjo, dan Johar Nur. Rapat raksasa tersebut diadakan untuk membalas intimidasi Jepang yang masih juga belum angkat kaki dari Indonesia. Juga kepada pihak Belanda yang hendak masuk kembali ke bekas tanah jajahan mereka. Pada momen itulah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta membicarakan pidato Ikada. Pidato itu menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan mempertahankan diri dari ancaman kembalinya kekuasaan Belanda atau gangguan apapun bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, di mana Lapangan Ikada di Jakarta? Jawabannya, Lapangan Ikada sudah tidak ada lagi. Setelah Indonesia merdeka, Lapangan Ikada sempat bertransformasi menjadi stadion olahraga yang didesain oleh arsitek Lim Guan Chi pada 1951. Meskipun akhirnya stadion itu ditutup dan dirobohkan pada 1962, beberapa klub sepak bola Batavia sempat memanfaatkan lapangan stadion untuk berlatih dan bertanding, seperti Voetbalbond Indisch Omstreken Sport atau VIOS dan Batavia Football Organisasi atau BVO. Pembongkaran Stadion Ikada berkenaan dengan visi Soekarno untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota yang megah dan monumental tata kotanya. Soekarno ingin mendirikan sebuah monumen nasional yang dapat mengingatkan masyarakat Indonesia akan perjuangan, keberanian, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Monumen itu dibangun di atas lokasi yang dulunya menjadi saksi perjuangan kemerdekaan, yaitu Lapangan Ikada. Pembangunan Monumen Nasional atau Monas dimulai pada 17 Agustus 1961, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-16. Arsitek dari Monas adalah Frederik Silaban, seorang arsitek asal Indonesia. Desainnya terinspirasi oleh bentuk obelis dan stupa dengan puncak yang berbentuk api dan dilapisi emas. Dan hal ini melambangkan semangat kemerdekaan. Pembangunan monumen setinggi 132 meter itu selesai pada 1975. Di dalam monumen terdapat museum yang menampilkan sejarah perjuangan kemerdekaan serta dek observasi di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan panoramik kota Jakarta.
Monas kini berdiri sebagai salah satu landmark paling ikonik di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan publik, upacara kenegaraan, serta wisata sejarah. Monas menggantikan lapangan Ikada dengan membawa makna dan nilai yang lebih besar sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, eksistensi lapangan Ikada tetap diingat dalam sejarah sebagai bagian penting dalam perjuangan Indonesia. Dan tentu saja perubahan ini mencerminkan transformasi visi nasional, bukan sekedar alih fungsi dari ruang olahraga menjadi simbol monumental. Jadi